Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari terus mempertahankan semangat kita untuk membaca Al-Quran, khususnya di dalam rumah kita, agar rumah kita sering dikunjungi para malaikat. Sayyidina Abu Hurairah pernah berkata, sesungguhnya sebuah rumah akan terasa lapang dan luas bagi penghuninya, akan sering dikunjungi para malaikat, dijauhi oleh setan, dan akan bertambah banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan di dalamnya jika di dalamnya dibacakan Al-Quran. Sebaliknya, sebuah rumah akan terasa sempit bagi penghuninya. Para malaikat pun enggan masuk ke dalamnya, bahkan malah setan yang sering masuk ke dalamnya, serta sangat sedikit kebaikannya jika di dalamnya tak pernah dibacakan Al-Quran. Nah, yang paling afdal kita berusaha menghatamkan Al-Quran setiap malam 1 juz, sehingga dalam sebulan sudah hatam Al-Quran. Namun jika tak sanggup, kita boleh membaca surah-surah pilihan. Salah satunya membaca satu surah agung yang amat masyhur diamalkan kaum muslimin. Satu kali membacanya langsung dituliskan 30.000 pahala, diampunkan jutaan dosa, dimudahkan segala urusan, dan kelak menjadi penolong pada hari kiamat. Nah, di video kali ini kita akan membahas surah agung ini, maka mari ikuti video ini hingga menit terakhir. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat, para jamaah semua di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengijabah dan mengabulkan semua hajat dan doa kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala membaca Al-Quran dihitung berdasarkan huruf yang kita baca, yang setiap hurufnya kita diberi 10 pahala kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa saja yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka baginya 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Nah, surah agung yang sedang kita bahas ini jumlah hurufnya lengkap satu surah ada 3.000 huruf. Jika 1 huruf dapat pahala 10 kebaikan, maka 1 kali kita membaca surah agung ini pahalanya adalah 10 kebaikan dikalikan 3.000 huruf, hasilnya 30.000 pahala kebaikan. 1 kali membaca surah agung ini langsung dibalas dengan 30.000 pahala kebaikan. Nah, surah agung yang pahalanya 30.000 kebaikan ini adalah surah Yasin. Surah agung yang sangat masyhur diamalkan kaum muslimin, khususnya pada malam Jumat. Surah agung yang keutamaan membacanya diampunkan dosa-dosa kita, baik kita membacanya setiap malam atau hanya setiap malam Jumat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a lailatal jumu'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maghfuran lahu. Siapa saja yang membaca surah ad-dukhan dan surah yasin pada malam Jumat, maka di pagi harinya dia menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Jika dibaca setiap hari dan setiap malam, keutamaannya juga sama, diampunkan jutaan dosa kita. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha wajhillahi ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya hanya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Siapa yang suka membaca surah Yasin setiap hari dan setiap malam, di samping mendapatkan pahala yang berlimpah, diampunkan jutaan dosa, juga akan dimudahkan urusannya.
Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa beliau pernah berkata, "Man qara'a Yasin hina yusbihu u'tiya yusru yaumihi hatta yumsiya." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada waktu pagi hari, maka akan diberi kemudahan di sepanjang harinya. Wa man qara'aha fi sadri lailatin u'tiya yusru lailatihi hatta yusbiha. Dan barang siapa saja yang membaca surah Yasin pada awal malam, maka diberi pula kemudahan di sepanjang malamnya. Demikianlah di antara keagungan dan keutamaan membaca surah Yasin setiap hari. Para jamaah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu bacaan zikir yang ditunjukkan Rasulullah. Dianjurkan dibaca hanya saat bangun tidur. Siapa yang suka membacanya, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Semua dosanya yang kecil-kecil bersih diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di video kali ini kita akan mengungkap bacaan zikir yang balasannya amat hebat ini. Maka simaklah video ini hingga selesai untuk mengetahui bacaan zikir ini sekaligus cara mengamalkannya. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan doa dan hajat para sahabat, para jamaah semua di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengijabah dan mengabulkan semua hajat dan doa kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat bangun tidur setidaknya ada dua amalan yang dianjurkan diamalkan, yaitu doa bangun tidur dan zikir penghapus dosa. Yang pertama, doa bangun tidur. Rasulullah menteladankan saat akan tidur dan saat bangun tidur beliau membaca doa. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Huzaifah bin Al-Yamani dan Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah ketika akan tidur membaca doa berikut ini, Bismikallahumma ahya wa amut. Dan ketika bangun tidur Rasulullah membaca doa berikut ini, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, membaca zikir penghapus dosa. Imam Ibnu Sunni di dalam kitab Amalul Yaumul Lailah menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidatina Aisyah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu hina raddallahu ilaihi ruhah." Tidaklah seorang hamba yang ketika Allah mengembalikan ruhnya, yakni ketika dia bangun tidur, dia membaca tahlil ini, La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir illa ghafarallahu lahu dzunubahu walau kanat mithla zabatil bahri. Kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan. Jadi saat bangun tidur dianjurkan membaca amalan ini, yaitu doa bangun tidur dan tahlil penghapus dosa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Adapun artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya tempat kembali. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Baginya segala bentuk kekuasaan, baginya pula segala bentuk pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga dapat kita amalkan. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.